Jordan dapat melihat bahwa Corey, sebagai seorang pengusaha, memiliki sedikit kesamaan dengan pria pengangguran seperti dia. Namun, dia ingin mengenal Victoria melalui Yordania. Jordan berkata, "Tidak masalah. Kapan kau kembali ke Orlando? Saya akan mengundang Anda dan Nona Clarke untuk makan bersama." Corey berkata, "Beri aku waktu sebentar untuk memeriksa jadwalku. Paling cepat saya bisa kembali adalah lusa." Petik 2. Jordan berkata, "Corey, bisakah kamu tidak memberitahu istrimu tentang kepulanganmu ke Orlando untuk saat ini?" Bingung, Corey bertanya, "Mengapa? Saya harus melapor kepadanya terlebih dahulu setiap kali saya pulang dari perjalanan bisnis. Kalau tidak, dia akan marah. Istri saya sangat mencintai saya, dan dia akan datang ke bandara untuk menjemput saya setiap kali saya kembali." Dia mengatakan bahwa dia menikmati perasaan menyambut suaminya di rumah. Jordan mencibir, "Oh Corey, bodoh, kamu telah disimpan dalam kegelapan selama bertahun-tahun, dan kamu masih tidak mengerti. Mengapa istri Anda meminta Anda untuk memberitahu dia sebelumnya? Itu karena dia punya kekasih di Orlando. Dia takut kamu akan membuat penampilan kejutan dan menangkap mereka dengan tangan merah." Pada saat ini, Jordan teringat akan dirinya di masa lalu. Saat itu, dia sama bodohnya dengan Corey. Dia jelas telah dikhianati, tetapi dia masih percaya bahwa istrinya mencintainya. Dia bekerja keras untuk mendapatkan uang untuk menghidupi keluarganya sementara istrinya bermain-main dengan laki-laki. Jordan berkata, "Ini masalahnya, saya memiliki satu set kacamata bacarat kristal yang diluncurkan di Prancis beberapa hari yang lalu, dan saat ini belum tersedia di negara ini. Saya tahu Rahel selalu menyukai bacarat kristal, dan dia juga suka mengadakan pesta koktail. Dia pasti akan menyukai set kotak hadiah dari gelas kristal bacarat ini. Kamu bisa membawanya pulang dan memberinya kejutan. Dia pasti akan senang." Bahkan, Corey juga sudah lama berpikir untuk memberikan kejutan kepada istrinya. Corey memikirkannya dan berkata, "Jordan, betapa bijaksananya Anda untuk membawakan saya hadiah. Apakah ada sesuatu yang Anda perlu bantuan saya? Sebenarnya, kami sudah saling kenal selama 3 tahun. Anda tidak harus seformal itu dengan saya. Saya tidak akan memandang rendah Anda hanya karena Anda bukan presiden perusahaan sekarang. Aku tidak sombong seperti itu." Jordan tersenyum dan berkata, "Mari kita bicarakan detailnya saat kita bertemu lusa." 2 hari kemudian, Corey terbang ke Orlando tanpa memberitahu Rahel sebelumnya. Dia langsung menuju ke restoran setelah keluar dari bandara. Di sisi lain, Jordan dan Victoria sudah menunggu di ruang pribadi. "Terima kasih telah bersedia keluar untuk makan bersama saya dan Corey, Victoria." Jordan sengaja mengundang Victoria ke sini karena statusnya saat ini tidak cukup bagi Corey untuk mau menemuinya untuk makan. Victoria mengenakan t-shirt putih yang sangat biasa hari ini, mungkin dari H&M, dan sepasang celana pendek dan sepatu datar. Dia berpakaian seperti remaja hari ini dan karenanya tidak tampak agresif atau mendominasi seperti biasanya. Dia sengaja berpakaian seperti ini karena dia tidak ingin mencuri pusat perhatian. Kalau tidak, jika dia berpakaian seperti biasanya, dia akan menonjol dan membuat Jordan tampak tidak lebih dari sekadar aksesori karena dia lebih tua darinya dan sekarang menjadi presiden sebuah perusahaan. Sekarang, dia terlihat seperti pacarnya. Victoria minum seteguk teh dan berkata sambil tersenyum, "Aku akan makan malam dengan siapapun. Saya harus berterima kasih atas suguhannya." Petik 2. Jordan semakin yakin bahwa Victoria adalah wanita hebat. Setelah melalui masa-masa sulit bersamanya, dia melihat kepribadian aslinya. Meskipun dia bukan lagi presiden, Victoria masih bersedia muncul begitu dia meneleponnya. Wanita seperti dia memang langka. Jordan secara pribadi menuangkan teh untuk Victoria dan bertanya, "Saya mendengar bahwa Chayden telah mulai menargetkan S Corporation lagi. Benarkah itu?" Victoria mengangguk dan berkata, "Ya, saya tidak tahu apa yang salah dengan bajingan itu. Dia jelas berhenti. Tapi sekarang, dia kembali lagi. Tuhan tahu berapa juta dia telah menghabiskan waktu ini. Keluarga Huxley benar-benar tidak masuk akal. Bahkan jika mereka kaya, mereka tidak boleh menyia-nyiakan uang mereka seperti itu. Apakah ada gunanya sama sekali?" Petik 2. Jordan tahu bahwa Chayden bertindak sedemikian gila karena dia. Jordan telah menyebabkan Chayden menjadi tidak subur, tetapi dia tidak bisa melakukan apapun pada Jordan untuk saat ini, jadi dia melampiaskan amarahnya pada Victoria. Jordan berkata dengan nada meminta maaf, "Ini semua salahku. Jika bukan karena saya, dia tidak akan menargetkan perusahaan."
Victoria menekankan jari rampingnya ke punggung tangan Jordan dan berkata, "Jangan pernah mengatakan itu, Jordan. Jika Anda tidak memohon kepada Tuan Reyes, saya tidak akan menjadi Presiden S Corporation sekarang. Faktanya, saya sudah membuat rencana untuk skenario terburuk. Jika S Corporation bangkrut karena Huxley, saya akan melompat kapal dan pergi ke New York. Beberapa perusahaan yang terdaftar di New York telah mendekati saya." Victoria sangat ambisius dalam hal pekerjaan. Orlando kecil jelas tidak bisa memuaskannya. Sebagai kota metropolitan internasional, ada puluhan kali lebih banyak perusahaan terkenal secara internasional daripada Orlando. Melihat betapa bersalahnya Jordan, Victoria tidak mau melanjutkan pembicaraan tentang topik ini dan dengan demikian mengubah topik pembicaraan. "Jordan, apakah istri Corey benar-benar berselingkuh? Apakah Anda berencana untuk memberitahu dia tentang hal itu secara langsung?" Petik 2. Tidak ada rahasia antara Jordan dan Victoria. Sebelum datang ke sini, dia sudah memberitahu Victoria tentang hal itu. Jordan berkata, "Saya tidak ingin dia terus dirahasiakan. Saya telah melalui situasi yang sama seperti yang dia alami sebelumnya, dan itu terlalu tidak adil bagi pria yang bekerja keras untuk menghidupi keluarga mereka." Victoria mau tidak mau mengeluarkan rokok seorang wanita dan memegangnya di antara jari-jarinya yang ramping namun kuat. Tidak heran Hailey dan Rahel sangat dekat. Ternyata mereka berdua adalah orang yang sama. "Aku mungkin seorang wanita, tapi aku juga membenci wanita seperti itu. Jika itu saya tidak akan menikah atau tetap setia kepada suami saya selamanya. Jika saya menemukan bahwa saya tidak mencintai suami saya lagi, saya hanya akan menyebutkan perceraian kepadanya." Mendengar kata-kata Victoria, Jordan menatap Victoria dengan heran. "Jika Hailey bisa setengah setia seperti Anda, saya tidak akan sampai ke titik ini hari ini." Victoria meletakkan rokoknya dan berkata dengan lembut, "Kadang-kadang, kamu tidak boleh terlalu terobsesi dengan hal-hal atau orang-orang cantik. Sesekali, Anda harus mempertimbangkan orang-orang di sekitar Anda." Petik 2. Jordan, aku telah berada di sisimu sejak perceraian pertamamu. Aku mencoba segala cara untuk mendekatimu, dan aku bahkan mencoba memanfaatkan saat kamu bercerai. Tapi kamu telah menutupku dan menolak untuk membiarkanku masuk ke hatimu. Apakah kamu ingat ketika kamu mengundangku ke konser? Saya berada di Cloud 9 hari itu, dan sebelum pergi pagi ini, saya sudah mencoba pakaian yang tak terhitung jumlahnya dan merias wajah saya selama berjam-jam. Saya pikir Anda akhirnya merasakan cinta saya untuk Anda. Tetapi ketika saya memasuki tempat itu dan melihat Hailey, saya tahu bahwa Anda pasti mengundang saya karena Anda ingin bertemu dengannya. Apakah kamu tahu bagaimana perasaanku ketika melihatmu bermain piano dan menyanyikan lagu sedih sambil meneteskan air mata untuknya di depan puluhan ribu orang?" Jordan tercengang. Dia sama sekali tidak menyangka Victoria akan berbicara dengannya tentang hal ini pada saat seperti itu. "Jordan, apakah kamu tahu bahwa aku menyukaimu?" Victoria menatap mata Jordan dengan penuh kasih sayang dan berkata dengan lembut dan lugas. Jordan tercengang. Dia pikir itu hanya makanan biasa. Tetapi dia tidak berharap Victoria mengakui cintanya padanya pada saat seperti itu. Jordan tidak bodoh, jadi dia pasti tahu bahwa Victoria membawa obor untuknya. Namun, hubungan orang dewasa tidak sama dengan hubungan mahasiswa. Apalagi setelah memasuki masyarakat dan mencapai status tertentu. Mengambil inisiatif untuk menyatakan cintanya kepada pria lain memang bukan hal yang mudah bagi wanita berusia 30 tahun itu. Semua orang tahu Victoria telah berkecimpung dalam lingkaran bisnis di Orlando selama beberapa tahun dan selalu memperlakukan pria sebagai mainan. Dia tidak pernah jatuh cinta pada pria manapun. Bagaimana mungkin dia bisa menurunkan statusnya dan mengambil inisiatif untuk mengakui cintanya pada seorang pria? Jordan tersentuh. Tetapi ketika dia melihat Victoria mengenakan t-shirt biasa yang menonjolkan sosok cantiknya, pikiran lain muncul di kepalanya. Bisakah Victoria juga menebak bahwa aku hanya melakukan pengusiran dari keluarga Steele, seperti yang dipikirkan Elle? Apakah dia mengincar uang kita? Jika itu adalah Jordan 3 tahun yang lalu, tidak. Sebenarnya, jika itu adalah Jordan 1 tahun yang lalu. Jordan mungkin mencium wanita luar biasa seperti Victoria tanpa ragu-ragu, terutama karena dia sangat mengaguminya. Namun, setelah mengalami wanita tentara bayaran seperti Hailey, Jordan tidak lagi sesederhana itu. Dia merasa bahwa ada terlalu banyak wanita materialistis hari ini, terlepas dari latar belakang keluarga mereka. Wanita kaya dan cantik dari keluarga kaya tidak kekurangan uang,
jadi mereka tidak keberatan berkencan dengan pria miskin, tetapi ketika datang ke pernikahan, mereka kebanyakan hanya akan menikahi pria yang latar belakangnya cocok dengan mereka. Sementara itu, banyak wanita dari keluarga miskin yang bermimpi mengubah nasib mereka dengan menikah dengan pria kaya. Victoria lebih tua dari Hailey dan telah terpapar dengan masyarakat dan tenaga kerja selama bertahun-tahun lebih lama darinya. Jadi, dia pasti lebih baik dalam merencanakan dan menggunakan trik untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Bahkan wanita seperti Hailey bisa menipu Jordan dengan bantuan Rahel. Jika Victoria ingin menipu Jordan, itu akan membutuhkan lebih sedikit usaha. Jordan tidak bisa melihat melalui Victoria. Dia tidak tahu apakah Victoria benar-benar menyukainya atau hanya berpura-pura. Victoria. Jordan memegang tangan Victoria dan baru saja akan mengatakan sesuatu. Pada saat ini, Cory bergegas dengan tergesa-gesa. Ya ampun, maafkan aku sangat menyesal telah membuat kalian menunggu, Nona Clarke dan Jordan. Seorang pria gemuk berjalan masuk. Tinggi Cory sekitar 1,75 meter dan beratnya lebih dari 90 kg. Dia berkacamata, dan dia memiliki gaya rambut cepak. Dia adalah teman gemuk khas yang dimiliki setiap orang. Cory tiba dengan sebotol Cabernet Sauvignon. Setelah duduk, dia menemukan bahwa hanya ada makanan pembuka dan pembuka di atas meja. Cory bertanya dengan sedikit rasa ingin tahu, mengapa kalian hanya memesan makanan pembuka dan makanan pembuka? Pesan beberapa hidangan utama, steak di sini adalah ciri khas restorannya. Mereka menyajikan potongan angus terbaik yang terbuat dari daging sapi segar yang dikirim ke restoran dalam waktu 3 jam setelah disembelih, langsung dari rumah jagal. Tempat ini telah ditampilkan di banyak pertunjukan gourmet terkenal juga. Makanannya ada padaku hari ini. Tak satu pun dari Anda bersaing dengan saya untuk tap. Pelayan. Cory memanggil pelayan dan memesan banyak hidangan. Setelah itu, dia membuka botol Cabernet Sauvignon dan berinisiatif menuangkan anggur untuk Victoria dan Jordan. Nona Clarke, saya selalu ingin bertemu dengan Anda, dan hari ini saya akhirnya bertemu dengan Anda berkat Jordan. Nona Clarke, Anda terlihat sangat muda. Ketika saya masuk, saya pikir Anda adalah adik perempuan Jordan. Meskipun Cory adalah orang yang jujur dan lugas, bagaimanapun juga, dia adalah seorang pengusaha yang bepergian dan bersosialisasi. Jadi, dia cukup cerewet dan banyak bicara. Senang dipuji atas penampilan mudanya, Victoria berkata, Gail, kamu memiliki lidah yang fasih. Aku takut kalian akan mengira aku berpura-pura muda dengan mengenakan ini. Setelah Cory menuangkan anggur untuk Victoria, dia menuangkan beberapa untuk Jordan, tetapi Jordan mengambil botolnya sebagai gantinya. Dia tahu bahwa Cory sekarang agak membencinya dan menganggap bahwa menuangkan anggur untuk orang yang tidak punya uang pasti tidak menyenangkan bagi bos besar yang bernilai puluhan juta dolar. Aku akan melakukannya sendiri. Jordan mengambil anggur. Cory juga tidak memaksa. Dia berkata sambil tersenyum, Nona Clarke, Anda terlalu rendah hati. Jika Anda kuliah sekarang, saya yakin banyak anak laki-laki akan datang dan bertanya dari kelas mana Anda berasal. Setelah menuangkan anggur, Jordan mengembalikan botol itu kepada Cory. Dia menambahkan, wanita lajang tidak menjadi tua. Cory, kudengar kau adalah pria idaman para wanita sebelum menikah, ya? Cory tertawa dan berkata, ya, saya jauh lebih ramping di masa lalu, dan berat saya hampir 100 kg sekarang. Ah, Victoria bertanya, apakah istri Anda peduli dengan sosok Anda? Cory menggelengkan kepalanya dan berkata, istriku tidak peduli dengan penampilan atau sosok pria. Dia juga memberitahu saya bahwa itu adalah berkah untuk bisa makan dan saya tidak perlu menurunkan berat badan jika saya tidak mau. Baik Jordan maupun Victoria tidak bisa berkata-kata. Jika Rahel tidak peduli dengan penampilan, tidak akan ada wanita di dunia ini yang peduli dengan penampilan. Pelayan dengan cepat menyajikan semua steak. Pada saat ini, Jordan juga menyerahkan kotak hadiah kaca kristal kepada Cory. Ada 2 gelas koktail kristal di kotak hadiah bacarat ini yang dapat dikumpulkan sebagai karya seni. Masing-masing bernilai jumlah 5 digit. Petik 2. Cory senang menerimanya. Dia berkata, Jordania. Koneksi Anda benar-benar membuat iri, saya juga ingin mendapatkan satu set kacamata kristal serupa untuk istri saya sejak lama, tetapi setelah melihat-lihat, semua yang saya lihat adalah barang yang sangat biasa. Petik 2. Bisakah aku membukanya dan melihatnya? Cory tampaknya meragukan kemampuan Jordan sekarang dan takut Jordan memberinya barang inferior yang harganya kurang dari $100. Jika itu masalahnya,
Rahel pasti akan kecewa. Tentu saja, sesuaikan dirimu. Jordan sudah memberikannya padanya. Setelah Cory membukanya, dia dengan hati-hati mengutak-atik gelas koktail. Betapa indahnya karya seni, transparansi, dan sentuhan ini. Ah, saya sudah bisa membayangkan efek visualnya saat diisi dengan Blue Martini. Istri saya akan menyukainya. Melihat betapa gembiranya Cory, Jordan mengingat betapa bahagianya dia ketika memilihkan hadiah untuk Hailey di masa lalu. Gail, kamu pasti sangat mencintai istrimu, kata Victoria. Cory berkata, itu pasti. Saya bekerja keras untuk menghasilkan uang sekarang, semua demi istri saya, Rahel. Nona Clarke, Anda tidak tahu bagaimana perasaan saya, tetapi Jordan seharusnya bisa memahami saya. Teman-teman Rahel semuanya sangat kaya, dan mereka kebanyakan jutawan, seperti Hailey. Aku tidak terlalu cocok untuk bisnis, sebenarnya. Setelah bekerja keras selama beberapa tahun, saya hanya memiliki aset puluhan juta. Saya harus bekerja keras untuk menghasilkan uang, dan ketika saya mencapai level Miss Clarke, istri saya akan dapat mengangkat kepalanya ketika dia bersama teman-temannya. Victoria terkekeh. Pria konyol ini bekerja sangat keras untuk menghasilkan uang, tetapi dia tidak tahu apa yang dilakukan istrinya di rumah. Victoria mengangkat gelasnya dan berkata, Tuan Gail, biarkan aku bersulang untukmu. Anda pria yang hebat, tetapi jika saya adalah istri Anda, saya tidak akan membiarkan suami saya bekerja keras di luar sana sementara saya tinggal di rumah sebagai ibu rumah tangga penuh waktu. Karir harus dibangun oleh suami dan istri. Jordan mengambil gelasnya dan mau tidak mau melirik Victoria. Jordan bertanya-tanya apakah Victoria sengaja mengatakan itu. Cory juga mengangkat gelasnya dan berkata, aku juga tidak berharap Rahel membantuku. Menjalankan bisnis susu bubuk terlalu sulit. Saya hanya berharap dia bisa melahirkan seorang anak. Melihat Cory menghela nafas saat menyebutkan hal itu, Jordan minum seteguk anggur dan bertanya, apakah Rahel tidak mau punya anak? Cory dan Rahel menikah setahun lebih lambat dari Jordan dan Hailey, jadi mereka sudah menikah selama 2 tahun sekarang. Jordan dan Hailey tidak berhubungan intim satu sama lain selama 3 tahun setelah mereka menikah. Jadi, Hailey belum hamil sampai saat ini. Namun, Cory dan Rahel adalah pasangan menikah rata-rata, dan secara logis, mereka seharusnya memiliki anak sejak lama jika mereka menginginkannya. Saat menyebutkan topik ini, Cory tampak sedikit melankolis. Dia meneguk anggur dan menenggak seluruh gelas. Dia berkata, orang tua saya telah mendesak kami untuk memiliki bayi sejak kami menikah, tetapi Rahel mengatakan dia masih muda dan belum melewati usia subur terbaik. Dia mengatakan bahwa dia tidak ingin keluar dari bentuk dan menjadi ibu rumah tangga di usia yang begitu muda. Jordan mendengus. Rahel Quinn hanya ingin berhubungan dengan lebih banyak cowok muda selagi dia masih muda dan menarik. Beberapa wanita pulih dengan cepat setelah melahirkan, sementara beberapa membutuhkan waktu lama untuk pulih. Rahel adalah tipe orang yang mudah menambah berat badan tetapi berjuang untuk menurunkan berat badan. Dia tidak ingin menambah berat badan dan keluar dari bentuk karena dia percaya bahwa cowok muda tidak akan lagi jatuh cinta padanya jika dia menjadi gemuk dan tua, terlepas dari seberapa kaya dia. Cory tiba-tiba berkata, tapi Rahel tidak sengaja hamil setahun yang lalu. Tidak sengaja hamil? Jordan dan Victoria sama-sama terkejut pada saat yang sama karena mereka merasa bahwa masalahnya tampaknya lebih rumit dari itu. Cory mengangguk dan melanjutkan, karena kami belum berniat memiliki anak, kami telah mengambil tindakan pencegahan dan menggunakan alat kontrasepsi. Mungkin, Lady Luck tersenyum padaku, Rahel hamil pada akhirnya. Petik 2. Rahel menyembunyikannya dariku pada awalnya, tetapi ketika aku menyadari bahwa dia merasa mual sepanjang waktu, aku terus bertanya kepadanya tentang hal itu, dan dia akhirnya mengakuinya. Tentu saja, saya senang dengan kehamilan Rahel, tetapi dia agak kesal karena dia tidak ingin menjaga bayinya. Saya sengaja menunda semua pekerjaan saya dan tinggal di rumah setiap hari untuk melayaninya dan membujuknya sebelum dia akhirnya mau menjaga bayinya. Sayangnya, ketika kami pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan, kemudian, kami menemukan bahwa janin itu cacat, dan kami harus melakukan aborsi. Jordan dan Victoria menghela napas secara bersamaan dan menghibur Cory. Namun, Jordan merasa bahwa masalah ini tidak sesederhana yang Cory pikirkan. Setahun yang lalu, saya ingat bahwa saya terus bertemu Rahel dengan pelatih gym di teater dan pusat perbelanjaan. Saya khawatir bayi itu sama sekali bukan milik Cory.
Cory bepergian sepanjang tahun dan hanya kembali untuk 1 atau 2 hari dalam satu waktu. Terkadang, dia bahkan tinggal kurang dari sehari. Karena mereka tidak pernah memiliki rencana untuk memiliki anak, tidak mungkin hal itu bisa terjadi secara kebetulan. Jordan benar-benar ingin memberitahu Cory bahwa untungnya bayi itu tidak lahir atau dia akan sangat sial. Ketika Jordan memikirkan perilaku Rachel, dia merasa bahwa dia harus dihukum. Mereka bertiga terus makan makanan dengan anggur. 1,5 jam kemudian, Jordan mengirimi Mike pesan. "Kamu sudah sampai?" "Ya." Kali ini, Jordan tidak meminta Mike untuk check-in ke hotel bersama Rachel lagi dan malah memintanya untuk pergi ke rumah Rachel. Jika mereka pergi ke hotel, Jordan tidak akan tahu bagaimana dia harus menyuruh Cory pergi ke hotel untuk menangkap pasangan yang berzina itu. Kedua, Jordan juga takut Rachel akan menyangkalnya dengan keras bahkan jika mereka tertangkap di hotel, seperti yang dilakukan Hailey. Jordan tidak ingin Cory mengulangi kesalahan yang telah dilakukannya. Dia ingin Cory melihat warna asli istrinya dengan jelas. Karenanya, Jordan berkata kepada Cory, "Cory, sebut saja sehari. Sudah waktunya kamu kembali juga." Petik 2. Takut dia gagal menghiburnya dengan baik, Cory berkata, "Jangan. Mengapa kita tidak minum bir?" Jordan melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan minum terlalu banyak. Kamu masih harus mengirim hadiah itu kepada Rachel." Cory tersenyum. Dia sudah lama ingin memberikan kotak hadiah kaca kristal yang indah untuk istrinya. "Baiklah kalau begitu, ayo cari waktu lain untuk minum bersama." Setelah menenggak segelas anggur terakhir mereka, Cory hendak mengambil tap, hanya untuk mengetahui bahwa Jordan telah melakukannya. Dia bahkan menegur Jordan karena itu. Jordan sudah mengirim Mike untuk melakukan sesuatu yang menyakiti Cory, jadi dia akan merasa tidak enak jika membiarkan Cory membelikannya makanan. Setelah keluar dari restoran, Cory pulang dengan taksi dengan kotak hadiah kaca kristal. Di perjalanan, Cory tidak menelepon Rachel karena ingin memberi kejutan. Ketika dia sampai di rumah, dia menekan pin untuk membuka kunci pintu. Ketika dia melihat lampu di ruang tamu menyala, dia sangat gembira karena dia tahu istrinya ada di rumah. Tepat ketika dia hendak memanggil Rachel, dia tiba-tiba mendengar suaranya datang dari kamar tidur, tetapi dia sepertinya berbicara dengan seseorang. "Haha, sayang, apakah kamu berlatih cara menyapa pelangganmu? Hebat, kamu masih rajin belajar meskipun kamu tidak lagi bersekolah." Cory mengira Rachel hanya berlatih menyapa dan berbicara dengan pelanggan di kafenya. Namun, di detik berikutnya, Cory mendengar suara seorang pria datang dari kamar tidur. Dia benar-benar tercengang. Setengah jam kemudian, Mike keluar dari kamar tidur dan menemukan Cory duduk di sofa di ruang tamu, merokok tanpa ekspresi. "Oh, sialan," seru Mike. "Ada apa, sayang?" Rachel berjalan keluar ruangan dengan gaun yang terbuat dari kain tipis. Ketika dia melihat Cory, dia melompat ketakutan seperti anak kucing. "Saya minta maaf." Mike meminta maaf kepada Cory sementara dia buru-buru melarikan diri. Di sisi lain, Cory tidak memukulnya dan malah terus merokok. Rachel tidak panik karena dia pandai berbohong. Bahkan Hailey bisa berbohong dan menipu Jordan. Dia berjalan dengan senyum dan duduk di sofa sambil memegang lengannya dengan penuh kasih sayang. "Sayang, kenapa kamu pulang? Anda seharusnya memberitahu saya sebelumnya." Petik 2. Orang itu barusan adalah tutor pidato dan etiket yang saya sewa. "Nah, Anda tahu saya telah berusaha meningkatkan keterampilan berbicara saya." Namun, Cory tetap acuh dan terus merokok dengan wajah datar. Rachel melirik asbak di atas meja kopi untuk melihat bahwa sudah ada 5 puntung rokok di sana. Rachel ingat dengan sangat jelas bahwa dia telah membersihkan asbak sebelumnya. Seharusnya tidak ada 1 puntung rokok sama sekali. Dengan kata lain, Cory sudah lama kembali. Mengetahui bahwa dia tidak bisa menipu Cory, Rachel langsung berlutut di depan Cory. "Suamiku, aku salah. Aku hanya kacau. Mohon maafkan saya." Rachel menangis, tapi Cory tidak bergerak sedikit pun. Setelah sekian lama, Cory akhirnya bertanya, "Sudah berapa kali kamu melakukan ini?" Rachel mengangkat tangan kanannya dan bersumpah, "Aku bersumpah, ini satu-satunya waktu." "Dia pasti pria kelima yang telah kamu selingkuhi, ya?" Rachel tercengang dan malu ketika dia bertanya-tanya, apakah Cory tahu tentang kekasih yang pernah kumiliki di masa lalu? Dia tahu bahwa yang ini adalah yang kelima? Faktanya, Rachel telah tidur dengan lebih dari 5 pria dalam 2 tahun terakhir. Namun, Jordan hanya tahu 5. "Hubby, aku tidak akan berani melakukan ini lagi."
Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan menemani Anda bekerja setiap hari. Apakah kamu tidak ingin anak-anak? Aku akan punya bayi denganmu, oke? Rahel berhenti berusaha menyangkal atau membela dirinya lebih jauh karena dia menduga Cory pasti punya banyak bukti yang memberatkannya. Cory ingat kata-kata ambigu yang diucapkan Jordan dan Victoria barusan saat makan malam selama 1,5 jam itu. Dia berseru dengan tekad, ayo bercerai.